Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru yang saya sayangi. Kita bertemu lagi di hari ini untuk melakukan berbagi pemahaman memenuhi tugas aksi nyata saya tentang modul budaya positif. Duduk-duduk di kursi santai, mimpi pergi ke kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Titi Sumiati, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, SLB Dharma Wanita. Itu nomor telepon saya. Monggo menawi ada pertanyaan lewat situ saja. Oke, sesuai judulnya tadi ya, budaya positif. Apa budaya positif itu ya? Nah, kita lihat di sana, budaya positif adalah nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Untuk kebahasan lebih lanjut, saya ingin mengkaitkan modul 1.4 ini dengan modul sebelumnya, karena teman-teman saya maksudkan agar tidak bingung ya. Nanti ada istilah-istilah yang baru, mungkin adanya di modul 1, nanti belum tahu. Makanya saya ulas sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Saya beri ringkasan ini. Itu tentang modul 1.1 itu saya singkat dengan kunci KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantoro. Nah, untuk modul 1.2 itu PPP, itu kunci untuk profil pemuda Pancasila. Nah, modul 1.3 itu tentang Bagja. Nah, yang terakhir yang kita bahas nanti itu saya fokuskan pada restitusi, penaknya mengingat gitu. Maksud saya seperti itu. Padahal itu banyak sekali nanti bahannya yang kita bicarakan. Nah, di modul 1.1 itu kita membahas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ini ya, modul 1, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, di situ ada 4 poin yang wajib kita ketahui dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Pendidikan adalah menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian pendidikan bermain, dalam arti pendidikan itu harus bahagia, menyenangkan, dan tempatnya itu harus yang nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan menghamba pada anak. Jadi guru itu tidak seperti yang
seperti umumnya kita ketahui, biasanya kan guru itu karepe kudu sing iki sing tulang yo iki, muridnya butuh murah, pokoknya gurune ngulang. Nah, seperti itu. Itu kalau di kerangka pemikiran KHD itu tidak masuk sama sekali. Karena kita harusnya itu menghamba pada anak, artinya kebutuhan anak itu kita utamakan, demikian. Nah, di situ nanti ada juga azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang paling itu dasar-dasar pendidikan yang menuntut. Itu dalam arti menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dinaikkan dan bisa. Agar anak, saya ulangi ya, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Itu bukan dasarnya, tapi cuma lakunya saja, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar tentang kodrat alam, kodrat zaman, serta budi pekerti. Dan di modul 1.2 kita dikenalkan dengan bagaimana manusia itu bergerak. Di sini ada cara kerja otak cepat dan lambat, kemudian ada perumpamaan 3-in-1, menggenggam tangan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti di modul 1.4 ada yang akan kita bahas dulu. Nah, seterusnya ini di slide saja ya. Oke. Terus modul 1.3. Di modul 1.3 ini termasuk lumayan berat karena kita seperti disuruh membuat skripsi, saya kira seperti itu. Karena di sini ada memimpin perubahan yang positif. Di sini kita diajari caranya kita melakukan perubahan secara teoritis dan praktis dan terarah, seperti itu intinya. Yaitu di sini ada inquiry apresiatif sebagai paradigmanya, atau disingkat dengan IA. IA itu berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. IA ini atau inquiry apresiatif itu menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi kalau di antara satu saja dari sekolahan itu, misalnya Bapak A, itu ada misalkan pemikiran negatif tentang temannya atau apa, itu untuk menerapkan perubahan yang positif itu akan sangat sulit sekali. Makanya kita diajarkan untuk berpikir positif di modul ini, agar semua dapat bergerak bersama untuk perubahan yang lebih baik. Dalam inquiry apresiasi ini juga ada yang namanya bagja. Bagja adalah gubahan tahap inquiry apresiatif. Inilah kemudian yang menjadi langkah-langkah yang perlu Bapak dan Ibu ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang Bapak dan Ibu telah impikan. Ini saya buatkan keterkaitan antara apa yang namanya visi, prakasa perubahan, dan manajemen perubahan. Jadi dalam membuat suatu perubahan ini, kita itu dikenalkan dengan namanya visi. Visi itu seperti lingkaran yang besar, jadi lingkaran luarnya itu visi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan why. Itu akan mendorong kita untuk membuat suatu pertanyaan, apa yang menjadi alasan atau tujuannya. Misalkan Anda ingin membuat perubahan A, itu apa alasannya, tujuannya apa. Kemudian visi ini adalah kalimat terumpam. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan. Nah, kemudian lingkaran yang ada di dalam visi ini ada lagi lingkaran yang lebih kecil, itu namanya prakarsa perubahan atau disingkat dengan ATAP. ATAP ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ini
dalam bahasa Inggrisnya pertanyaan adalah how, bagaimana mewujudkannya. Jadi ini sama dengan inquiry apresiasifnya. Jadi prakasa perubahan atau atap ini sama dengan inquiry apresiasifnya. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Dan lingkaran yang terdalam itu adalah BAJA atau manajemen perubahan. Dalam bahasa Inggrisnya itu pertanyaannya what, apa saja yang dilakukan, apa yang perlu kita kelola secara positif dalam mewujudkan prakasa perubahan. Slide berikutnya. Nah ini contoh saya yang kemarin saya buat dalam tugas saya. Itu di sini visi ABK itu anak berkebutuhan khusus di 5-10 tahun ke depan. Itu ada 12 kriteria akhlak yang baik yang saya ingin terapkan pada anak-anak. Berikutnya. Nah ini tadi yang atap tadi ya. Atap tadi singkatan ya Bapak Ibu. Itu awal, A-nya awal atau aset. Aset ini membuat kita untuk berpikir apa saja aset yang ada di sekolah kita. Misalkan kalau ingin perubahan apa gitu, kita punya aset apa dulu, kita cari dulu asetnya. Misalnya guru-guru yang baik, ada Bapak Ibu yang jujur, seperti itu termasuk aset. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Tantangan ini adalah hal yang bisa mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Nah, misalkan nanti ada sudah seperti umumnya kalau ada positif pasti ada negatifnya ya. Nah, kalau yang positif tadi di awal atau aset, nah, kalau yang negatif tadi di tantangannya. Nah, untuk yang ketiga yang ketiga itu atap, aksi maksud saya. Aksi, jadi kita disuruh untuk mengambil tindakan apa saja. Yang kemudian yang terakhir P-nya itu pembelajaran. Dari pembelajaran itu maksudnya kita dapat belajar atau mengevaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan dari mulai mengenal aset, mengenal tantangan sampai membuat aksi tadi, kita bisa membuat pembelajaran. Kemudian berikutnya, nah ini yang saya katakan tentang BAJA tadi. Ini singkat saja ya Bapak Ibu. BAJA itu adalah singkatan dari B-nya buat pertanyaan utama. Nah, di sini saya mencontohkan apa yang sudah saya buat. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kualitas diri murid melalui pembiasaan positif yang berkelanjutan. Nanti di dalam daftar tindakannya itu ada sharing dengan rekan guru dan kepala sekolah. Yang kedua mencari rujukan tentang pembiasaan positif yang berkelanjutan. Dari huruf yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Di dalam ambil pelajaran ini ada pertanyaan yang kita harus munculkan, yaitu satu, siapa yang sudah memiliki pembiasaan positif yang berkelanjutan tadi. Kemudian kualitas diri, apa yang sudah menjadi pembiasaan positif yang ada pada murid tadi. Yang ketiga, situasi apa yang mendukung pembiasaan positif yang berkelanjutan. Berikutnya G itu gali mimpi. Itu tidak bisa full gitu ya Mbak. Kan kepotong. Ya, terima kasih. G-nya gali mimpi. Nah, di dalam gali mimpi ini ada beberapa pertanyaan, yaitu seperti kualitas diri yang bagaimana yang ingin dicapai ketika murid melakukan pembiasaan yang positif dan berkelanjutan. Berikutnya mungkin langsung saja ya. Yang J, jabarkan rencana. Di dalam jabarkan rencana ini ada
apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan, berapa lama target untuk membentuk kualitas diri yang baik itu tadi, kemudian apa tindakan yang mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas diri yang baik tadi. Kemudian yang berikutnya adalah balik lagi. Kemudian yang ini langsung balik yang refleksi. Nah, ya. Ini kita masuk ke modul 1.4-nya, ke poinnya. Di sini ada 7 poin yang akan saya ulas dengan Bapak Ibu semua, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tentang sekarang perubahan paradigma. Menurut Glasser, ya, di sini ada 4 miskonsepsi dalam makna kontrol. Itu 1. Kalau dalam secara umum maksudnya ya, dulu kita kan mengenal kalau guru itu bisa mengontrol murid. Nah, itu sebenarnya tidak ya, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Karena murid itu mempunyai keinginan sendiri, mempunyai kemauan sendiri yang tidak bisa kita paksa. Misal pun dia melakukan itu karena dia memang ingin melakukan. Jadi gambaran kita tentang guru itu mengontrol murid yang selama ini kita pahami itu keliru. Yang kedua yaitu pemahaman kita tentang semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga keliru, karena kalau kita terus membuat anak senang dengan pemberian, misalkan kalau dia bisa melakukan ini, kita beri hadiah. Ya, kalau kita memberi hadiah terus, dia akan bagaimana? Akan bagaimana? Oh iya, iya. Bukan. Sebaliknya ya, kalau kita melakukan kritik atau membuat orang merasa bersalah, itu juga tidak akan membuat karakter anak terbangun, tapi kadang justru membuat anak-anak menjadi dendam, kadang menjadi rendah diri, ya seperti itu. Jadi yang negatif pun salah, yang positif pun salah. Jadi harus ada perubahan paradigma tadi yang akan kita bahas. Yang berikutnya yang 4 itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebenarnya tidak ya. Jadi setiap orang itu punya hak sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kontrol diri itu ada pada individu masing-masing. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini ditarik garis besarnya bahwa kontrol diri itu terletak pada kendali diri masing-masing individu. Itu harus kita camkan baik-baik, karena kita sering salah memahami bahwa kita bisa apa istilahnya mempengaruhi orang lain, memaksa orang lain, padahal tidak bisa. Nah, tetapi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, selain kita punya kebebasan untuk tidak melakukan atau melakukan, itu kita juga terbentur oleh kemerdekaan orang lain untuk berbuat sesuatu. Yang dikatakan dalam buku kuning halaman 4 Ki Hajar Dewantara itu, beratlah kemerdekaan itu. Ya. Slide berikutnya, Mbak. Ya, beratlah kemerdekaan itu
bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita juga harus menghormati hak orang lain, seperti itu. Disiplin positif. Dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu, kita dikenalkan dengan apa yang namanya kekuatan diri individu untuk berbuat hal yang positif dalam suasana merdeka. Jadi seperti digarisbawahi ya, suasana merdeka itu harus. Jadi kita sudah tidak sewajarnya memaksa anak didik kita untuk belajar matematika, sementara anak didik kita ingin bermain. Nah, kita sebagai guru harus pintar-pintar berinovasi. Misalkan ya bermain memang tidak bagus karena kita waktunya belajar. Jadi ya bagaimana matematikanya itu bisa kita buat seperti bermain. Jadi istilahnya solusinya win to win. Gurunya menang, muridnya juga menang. Itu ya, itu yang ditekankan oleh Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Disiplin positif membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Ini karena semua harus terlibat, ya. Jadi kita tidak bisa hanya disiplin positif pada murid saja. Jadi harus pada semua, pada guru, juga pada lingkungan sekolah, termasuk wali murid juga harus mengenal apa yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini akan membentuk budaya positif di sekolah. Ya, karena itu akan sangat penting untuk mengembangkan anak-anak dalam memiliki karakter yang kuat sesuai tadi profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa profil pelajar Pancasila? Biar tidak tegang, monggo kalau sambil nyanyi, umpamanya kok toga. Ya, nyanyi monggo. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya, lanjut aja. Ya. Nilai-nilai kebijakan universal. Ya, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang diakui sebagai nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini akan sangat terkait dengan disiplin positif yang akan kita terapkan dalam budaya positif di sekolah nanti. Kemudian kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semua, kalau kita mengenal anak-anak didik kita dengan baik, kita akan bisa menangani mereka dengan baik pula. Nah, itu bisa kita ketahui dengan mengenali kebutuhan dasar dari manusia. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan slide berikutnya Mbak Tika. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, minum, seperti itu. Jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah diwajibkan untuk sarapan, seperti itu. Nanti kalau tidak, biasanya anak-anak di kelas ya rewel, ganggu temannya. Nah, itu pinter-pinternya gurunya. Jadi kalau kenapa anak itu kok seperti itu? Jadi yang saya katakan tadi, guru harus bisa memahami anak lewat kebutuhan dasarnya tadi. Apakah ada salah satu dari
kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Itu tadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau anak yang kurang kebutuhan ini, dia akan cari perhatian, rame di kelas. Nah, itu biasanya ciri-cirinya seperti itu pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini hampir sama dengan yang tadi. Anak-anak ini kalau tidak terpenuhi ya ramai juga. Jadi kalau biasanya ya ada bedanya lah. Kalau yang kasih sayang itu biasanya anaknya sedih, kadang ya ramai ada. Kalau laki-laki kan jarang yang menangis. Biasanya yang anak murid perempuan. Kalau anak laki-laki yang sedih itu biasanya juga terus imbasnya ya jadi tidak terkontrol di kelas. Kemudian yang keempat adalah penguasaan. Penguasaan ini artinya power. Jadi dia merasa misalkan di rumah anak ragil, ya, di sana jadi kalah-kalahan di keluarganya. Nah, kemudian di kelasnya dia menjadi sangat otoriter, ya, begitu. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini hampir sama ya, tapi ya ada bedanya. Itu antara kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Beda-beda tipis. Nanti ya, insya Allah nanti kalau ada bisa diberi contoh. Nah, kalau semua kebutuhan ini dipenuhi, itu kita istilahkan dunia kualitas, yaitu dunia tempat khusus yang ada di pikiran kita, menyimpan semua gambaran representasi dari keinginan kita, tempat terbaik dalam hidup kita karena terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Ya. Itu dasarnya tidak kelihatan ya, kepotong. Kemudian berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, teori motivasi ini saya ambil dari Diana Gosen. Yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini masih berkaitan ya Bapak Ibu dengan yang tadi, dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kalau kita menangani murid, kita bisa juga menggunakan ilmu ini, yaitu bahwa 1, anak-anak itu suka kadang menghindari ketidaknyamanan. Itu jadi motivasi perilaku manusia karena dia takut akan hukuman, biasanya seperti itu. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua adalah anak-anak yang motivasi perilakunya adalah ingin mendapatkan imbalan. Biasanya anak-anak ini sering sama gurunya dikasih hadiah, jadi dikasih bintang, dikasih permen. Nah, celakanya kalau buku gurunya tidak masuk, ya, diganti dengan buku guru yang lain yang tidak paham dengan kebiasaan ibu guru yang suka memberi hadiah tadi. Ya, anaknya pasti ngambek, tidak mau mengerjakan tugas. Dia menunggu hadiah seperti yang biasanya ibu guru di kelasnya berikan. Makanya tadi kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, yang ini yang motivasi yang terbaik kalau menurut saya. Nah, pasti Bapak Ibu juga setuju karena ini motivasi yang berasal dari intrinsik, dari diri anak didik kita sendiri, dari orang tersebut. Jadi motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dia tidak peduli walaupun dia tidak diberi hadiah, walaupun dia tidak, ataupun dia misalkan dia juga tidak takut untuk dihukum. Ada kesadaran sendiri. Benar kata Bu Arif tadi ya, ada kesadaran sendiri. Itu bisa dipelajari lagi. Berikutnya tentang restitusi. Nah, di dalam restitusi ini Bapak Ibu, itu kita
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi ini fokus pada penyelesaian masalah. Bapak Ibu, mungkin ini kata-kata yang baru ya, restitusi ini. Karena saya pun juga dapatnya dari pendidikan CGP ini. Jadi restitusi ini Bapak Ibu tidak sama dengan hukuman, tidak sama dengan konsekuensi ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya apa yang dilakukan Bapak Guru untuk menghukum anak itu tidak relevan dengan apa yang sedang diajarkan. Yang pertama, yang kedua biasanya lebih berat. Jadi tidak seimbang dengan apa kesalahan anak tadi. Misalkan si Tuti berangkat sekolah terlambat pada saat pelajaran matematika. Nah, bapak itu langsung menyuruh Susi mengambil sapu, suruh menyapu halaman. Nah, coba Bapak Ibu angan-angan. Nah, itu kan pelajarannya matematika ada di kelas. Kok disuruh menyapu? Itu kan tidak relevan ya. Nah, itu namanya hukuman. Terus tidak tidak seimbang dengan apa yang dilakukan si Tuti tadi. Karena misalkan dia hanya terlambat 5 menit, belum ditanya kenapa terlambatnya, belum ditahu. Misalnya anak itu masih dalam posisi takut, ya sudah langsung diberi hukuman. Sementara hukumannya tidak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan dulu. Jadi antara anak dan bapak guru, ibu gurunya itu sudah ada kebiasaan. Jadi ada kebiasaan. Misalnya kalau terlambat 5 menit sudah biasa, nanti disuruh menulis di buku, misalkan seperti itu. Itu namanya sudah ada kesepakatan. Jadi namanya konsekuensi. Dan itu biasanya relevan, masih relevan. Misalnya kalau guru matematika ya hanya disuruh berhitung 1 sampai 1000 biar sampai berdiri ya, seperti itu. Jadi anak sampai menghafalkan. Nah, kemudian yang ini lebih manusiawi kalau saya menganggapnya ya, karena di sini ada solusi dari masalah, ada penenangan jiwa anak juga ada penguatan karakter anak. Jadi anaknya itu karakternya dikuatkan. Berikutnya, nah ini di dalam restitusi tadi ya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi hukuman tadi masih masuk dalam restitusi ini. Jadi namanya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi yang saya sebutkan tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, itu di sini disebutkan lagi bahwa bapak atau ibu guru yang suka menghukum itu biasanya masuk dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berikutnya yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini cirinya biasanya anaknya itu dibuat down kalau gitu ya. Misalkan suaranya keras. Misalnya gini, kamu itu udah kasihan loh, sudah bu guru ini seperti ini, kamu begitu. Nah, apa anda kasihan sama ibu guru? Nah, seperti itu ya. Jadi anak itu jadi merasa bersalah. Jadi istilahnya anak itu malah menimbulkan pemikiran negatif pada dirinya sendiri, dan itu tidak baik Bapak Ibu ya. Kalau bisa itu ya dikurangi, kalau tidak bisa dikurangi ya
setidaknya dihapuskan. Kebalik ya, ya dihapuskan, kalau tidak bisa dikurangi. Karena kita memang sudah terbiasa seperti itu ya. Kalau sudah emosi, sudah langsung anaknya dijudge. Iki piye to cah dulang kai kok gak iso. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya ini termasuk ini pembuat rasa bersalah ya. Nah, saya ngomong ya cici. Oh, bener terang. Ya, yang ketiga yaitu belum apa tadi? Hilang nih. Mana tadi? Ya benernya tadi berarti ya. Ya. Oh, di situ anu ya. Ya. Yang ketiga itu posisi sebagai kawan ya. Teman, sebagai kawan, sebagai teman. Nah, sebagai teman ini bagus ya Bapak Ibu, cuma pada efek jangka panjangnya ini jelek. Kenapa? Karena kita itu jadi diandalkan sama anak-anak, sementara mereka tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nah, repot kan? Nanti saya misalkan si murid saya Fitri misalkan, suka ngomong sendiri, terus itu biasanya saya ajak jangan seperti itu. Nah, dikurangi ngomongnya, seperti itu. Nanti anaknya itu, tapi saya suruh itu, saya suruh mulutnya itu saya suruh nabok sendiri, mulutnya ditabok sendiri kalau bicaranya tidak mau berhenti. Saya seperti itu sama. Itu bagi saya itu sebenarnya memposisikan sebagai teman, tapi dia jadi ketergantungan. Kalau tidak ada saya ya tidak ada yang memerintah untuk menaboknya. Jadi mulutnya juga tidak berhenti. Jadi ada posisi yang setingkat lagi di atasnya, yaitu posisi sebagai manajer. Pemantau ya. Pemantau ini anak-anak itu bisa mandiri, tapi ya dalam pemantauan kita, jadi tetap saja tidak efektif. Saya kira seperti itu. Jadi kalau pemantau itu kita ibaratnya kita CCTV-nya. Nah, jadi anak itu kita awasi terus kesalahannya seperti ini. Nah, beda dengan yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Kalau manajer ini kita ajak anak itu bicara dari hati ke hati. Kita carikan solusinya, bagaimana dia bisa mengatasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Berikutnya Mbak. Nah, ini kasus restitusi yang saya lakukan dengan murid saya, yaitu Randy Setiawan, pada hari Sabtu 17 Desember 2002. Itu pada saat itu Wawan murid saya tunagrahita yang kelas 5 SDLB itu pada jam istirahat tertangkap mata oleh kepala sekolah kita, yaitu Bu Binti, itu mengacung-acungkan jari tengahnya. Itu sebenarnya dia tidak tahu maksudnya apa, tidak tahu, karena dia itu menirukan. Jadi efek YouTube, efek bergaul dengan teman-temannya yang sama. Nah, seperti itu. Dia waktu istirahat tanpa dia tahu tuh mengacung-acungkan seperti itu, terus dimarahi sama kepala sekolah saya, terus diajak masuk ke kelas. Waktu itu saya masih di kelas waktu jam istirahat. Itu saya dudukkan, terus saya beritahu dia, saya tanyain, ya. Tapi dalam hal ini karena murid saya ini tunagrahita ya, dalam bicaranya itu tidak bisa lancar. Jadi, saya hanya bisa memberikan satu arah, jadi tidak bisa dua arah. Dia tidak bisa. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan dengan anak-anak di rumah, ya. Itu kebaikan dari restitusi yang kelima, yaitu restitusi dengan posisi guru sebagai manajer. Berikutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas.
Dalam keyakinan kelas ini, berikutnya berarti ini adalah hal yang perlu kita wujudkan ya, keyakinan kelas ini agar kita bisa menerapkan disiplin positif. Karena penerapan disiplin positif ini berdasarkan nilai kebijakan universal ataupun nilai yang dibentuk dari keyakinan kelas. Bu, bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Nah, ini adalah hal baru juga ya. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya hal sepele. Ya, maksudnya sepele sebenarnya sudah sehari-hari kita lakukan, cuma tidak terasa gitu. Tidak kita bukukan, tidak kita dokumentasikan, nah, seperti itu. Misalkan anak menyontek. Nah, sebenarnya kan kita sudah memberitahu kalau itu tidak baik ya. Nah, itu sudah bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, sebaiknya keyakinan kelas ini kita lakukan pada awal semester, pada saat anak-anak masuk awal pembelajaran itu. Walaupun terlambat juga tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan nanti ya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Anak-anak yang tidak bisa bicara bisa kita inisiatifi dengan menulis, bu gurunya nulis di kertas lipat itu satu persatu, satu lembar kertas diisi satu keyakinan kelas, misalkan jujur, satu lembar kertas lagi misalkan datang tepat waktu, seperti itu. Nanti anak-anak disuruh mengenali atau memilih, lalu menempelkan ke istilahnya ke papan tulis, seperti nanti bisa dibuat mading. Nah, berikutnya ini tadi ya, di contohnya tadi. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita kembali ke dalam tahap tadi, restitusi yang tahap guru sebagai posisi manajer tadi. Ini kita pakai teori segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menanyakan keyakinan. Saya kok lupa. Nggih, beneran Bu. Nggih. Menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak-anak saat mereka melakukan kesalahan, ya segera saja kita tegur, ya, segera kita tegur. Tapi kemudian pada saat merestitusi, usahakan jangan di depan teman-temannya, karena nanti efeknya tidak baik ya Bapak Ibu. Nanti jadi olok-olokan, jadi seperti itu. Jadi kita hanya wajib untuk menegurnya saja pada saat bersama teman-teman. Fitri, kan ini contohnya ya, contohnya ini tadi Wawan. Karena Wawan tadi melakukannya di luar kelas waktu istirahat, nah itu tindakan Bu Binti itu sudah benar. Jadi mengajak Wawan masuk ke kelas. Nah, masuk ke kelas agar bisa direstitusi gurunya secara individu. Jadi teman-temannya tidak tahu. Dari sini kita mengawali restitusinya dengan menanyakan keyakinan. Misalkan bagaimana keyakinan kelas yang dibuat kemarin, apakah tindakan Wawan itu cocok apa tidak. Nah, nanti dia akan berpikir kalau tidak cocok, kemudian kita arahkan untuk menstabilkan identitas. Jadi yang bawahnya tadi, dan menstabilkan identitas artinya membuat anak menjadi tenang ya. Misalkan seperti ini, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar jika Wawan juga melakukan kesalahan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi membuat anak tidak merasa lebih takut ya.
nada suara, gestur tubuh, raut muka itu juga sangat mempengaruhi. Jadi yang namanya restitusi itu kalau wajahnya tetap kereng ya, suaranya tetap tinggi, itu ya namanya bukan restitusi manajer, tetap penghukum tetap. Karena kita nadanya tinggi, jadi perlu lebih halus ya, perlu lebih lunak agar anak-anak lebih tenang. Kemudian yang tahap ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Dan ini yang terpenting, karena dalam validasi ini kita akan mengetahui apa solusi dari anak itu sendiri. Jadi anak itu kita arahkan, misalkan kalau sampean itu sukanya seperti ini, itu baiknya bagaimana? Apa diganti di jempol gini aja, kan ini baik daripada seperti ini. Kamu juga tidak tahu artinya apa. Jadi kalau anaknya tidak bisa mencari solusi, ya kita arahkan. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau anak-anak sekarang tuh ya, yang di atas ABK itu kan ya bisa berpikir ya. Kalau anak, ya maaf, kalau anak ABK itu biasanya lambat berpikirnya, agak sulit. Ini perlu diarahkan dari Bapak Ibu gurunya. Itu tadi contoh pembuatan restitusi segitiga restitusi. Berikutnya ini lanjutkan saja berarti ya, lanjut. Ini yang contoh-contoh kasus tadi ya. Ini kasus pertama tadi. Sudah terakhir ya ini? Sudah ya? Oke. Itu ya sudah ya. Oke, itu intinya tadi ya, posisi kontrol tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Demikian peran dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Sudah jelas ya. Saya mau bertanya tentang restitusi ya. Ini kan hal yang baru untuk saya. Tadi yang dijelaskan restitusi itu ada 3 ya, utama tadi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertanyaan saya, apakah semua urutan ini memang harus dijalankan atau dilakukan? Sebaiknya memang harus dilakukan, karena ini sudah terteori. Tapi misalkan ya anak-anak itu sudah bisa stabil atau apa, mungkin bisa langsung dalam validasi kesalahan, langsung ditanyakan kesalahannya apa, itu baik apa tidak, seperti itu. Jadi tidak usah menstabilkan identitas, langsung ke tahap 2 mungkin juga bisa. Iya. Tapi jangan ya, karena itu yang terpenting ya, mencarikan solusinya lagi. Ada yang lain? Sudah ya? Oh ada, 3, monggo. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas untuk siswa berkebutuhan khusus? Terima kasih. Untuk siswa berkebutuhan khusus itu kan ada yang tunadakta, ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu. Nah, ini untuk yang ketunaan seperti apa, Bu Tika? Seperti kamu kan kelasnya Bu Titik tadi. Oh gitu. Kalau kelas saya itu tunagrahita. Tunagrahita itu
juga bermacam-macam kemampuannya, karena di sana itu ada anak yang dari lahir itu tidak bisa bicara, tapi dia mengerti kalau diajak bicara. Ya. Jadi istilahnya menulis juga bisa kadang. Jadi kita lihat kemampuan anak. Kalau anak itu bisa memahami kita, bisa menulis, mengerti abjad, itu anak bisa kita tuntun untuk menulis sendiri keyakinan yang ingin disampaikan. Jadi lewat tulisan dia. Tapi kalau anak itu misalkan tidak bisa menulis, tidak bisa berkata, jadi harus gurunya yang inisiatif membuatkan, nanti dia disuruh memilih. Kita gurunya buatnya dua pilihan, yang baik dan yang buruk gitu. Jadi dia anak jadi mengerti. Jadi tidak langsung diberi roti itu tidak. Anak itu juga, jadi ada masih ada berpikirnya. Dikasih pilihan misalkan jujur dengan tidak jujur, kamu pilih yang mana? Nanti kalau anaknya milih tidak jujur, maka kita jelaskan kalau ini tidak baik, sebaiknya tidak dijadikan keyakinan kelas seperti itu. Nanti kalau ada anak yang bisa bicara, bisa menulis, ya itu nanti bisa malah nanti membantu temannya. Nah, kadang murid saya itu seperti itu, jadi yang bisa bicara, bisa menulis, membantu temannya menerjemahkan, karena anak-anak itu waktunya lebih banyak antar anak, jadi sama gurunya kadang jarang berkomunikasi. Waktu bermain kan lebih banyak dengan temannya, jadi dia bisa lebih tahu, oh ini maksudnya seperti ini, jadi menerjemahkan bahasa anak temannya. Itu bisa, ya begitu caranya. Ya. Kamu buati? Saya mau tanya, dengan keanekaragaman karakter di murid Prabu Diki, untuk melakukan restitusi itu efektifnya setiap hari atau kurun berapa kali dalam seminggu? Kan setiap siswa setiap hari biasanya dengan keadaan mereka setiap hari melakukan suatu kesalahan atau suatu ketidakpahaman pada tingkah laku mereka. Berapa? Terima kasih. Jadi kalau anak-anak ABK jangan sampai jenuh ya Maren. Jangan sampai bosan. Karena anak-anak ABK itu dibilangin berapa menit dia sudah lupa. Nah, makanya jangan sampai bosan untuk merestitusi anak-anak. Jadi kita perlu waktu sendiri, ya tidak harus itu kan murid didik kita kan banyak ya Bu, kita juga harus membagi waktu agar tidak misalkan fitri ya di restitusi gitu. Nah maksudnya seperti itu ya Bu Hati ya. Jadi kita harus adil, dalam kelas itu harus adil. Jadi semua anak harus merasakan perhatian kita, semua anak harus merasakan bagaimana dapat disiplin yang positif. Jadi anak-anak digilir itu, walaupun kadang anak itu tidak melakukan kesalahan, kita bisa mengajaknya bicara tentang hal yang mungkin sepele buat dia, tapi buat kita itu sangat berarti. Bahkan kadang anak-anak itu bagaimana ya, kalau anak ABK itu unik-unik ibu-ibu, itu kadang ada yang ya tidak mengganggu ya. Itu jilbab itu dicopot itu sebenarnya kan tidak mengganggu pelajaran, tidak tapi kita saja yang risih. Nah seperti itu loh. Itu kadang-kadang ya harusnya kita juga restitusi. Iya, begitu ya Bu Ati ya. Nah, saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu, kita simpulkan sedikit ya, dalam penerapan keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan diperlukan posisi kontrol yang tepat dengan melakukan segitiga restitusi yang bertujuan untuk
menanamkan tanggung jawab pada murid, dan intinya seperti itu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ma. Gak boleh ya. Ya. Duh, cuma bocah, gak boleh macam-macam itu tidak boleh ya. Ya. Terus apa? Sabar, Ya. nih ya. Boleh. Oke? Yuk. Oke. Kamu kok tidur kenapa? Ngantuk. Tadi malam bangun jam berapa? Bang Om. Tidurmu malam ya? Kok di sekolah kok tidur? Itu baik apa tidak? Tidak. Tidak baik. Mas Rizal sudah tahu ya, kalau tidur di kelas itu tidak baik. Terus bagaimana? Sikap Mas Rizal kalau sudah begitu, apa yang harusnya Mas Rizal lakukan? Minta maaf. Terus bagaimana? Selain minta maaf apa? Boleh nggak diulangi seperti ini? Tidak. Terus berikutnya, kalau Mas Rizal biar tidak ngantuk, apa yang Mas Rizal lakukan? Tahu. Nah, kalau sebelumnya di rumah bagaimana? Harus tidur apa? Harus tidur lebih awal. Mas Rizal janji ya sama Bu Siti ya, harus tidur lebih awal biar di kelas tidak ngantuk. Oke, pas dulu. Oke.